but after the killings began, I started to feel. Hello guys, para penikmat spoiler semua, gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, sehat-sehat selalu buat kalian semua. Oke guys, kembali lagi di channel saya, Fast Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas, alias menceritakan film yang sudah lama, tapi masih bagus untuk ditonton. Ya, judul filmnya adalah Jennifer Body. Jennifer Body, rilis bulan September tahun 2009 yang merupakan film bergenre horor. Bercerita tentang dua orang remaja perempuan yang bersahabat sejak kecil. Perbedaan kepribadian mereka yang sangat bertolak belakang, tidak menjadi halangan dalam persahabatan mereka. Permasalah utama di film ini adalah, ketika salah seorang remaja berubah menjadi iblis pemakan manusia, karena dia dijadikan tumbal oleh sekelompok band untuk mendulang ketenaran, dan bersekutu dengan iblis. Lalu sahabatnya, berusaha menyelesaikan masalah itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Awas, awas, spoiler lewat. Di awal film kita melihat sebuah kota kecil yang bernama Devil Kettle. Arti nama kota itu berasal dari adanya air terjun di tengah kota. Air terjun itu bukan air terjun biasa, melainkan air terjun yang aneh, karena di situ pernah diteliti air yang masuk ke lubang itu, tidak tahu ujung lubang keluar kemana. Lalu berpindah ke sebuah kampus, di situ bisa kita lihat ada seorang gadis cantik yang bernama Jennifer senang menari-nari dan sahabatnya yang culun bernama Neddy. Setelah menari, Jennifer mengajak Neddy pesta malam di sebuah klub yang bakalan hadir band dari kota. Neddy pun bersiap-siap memakai baju dan dilihat langsung oleh pacarnya yang bernama Chip. Tidak lama kemudian Jennifer pun tiba di rumah Neddy untuk menjemputnya. Mereka pun tiba di klub itu. Jennifer tidak sabar menunggu band yang dia sukai. Mereka pun keluar. Lalu Jennifer mendekati vokalisnya untuk mengajak berkencan bersamanya. Namun karena mereka dari kota, mereka menolak. Namun Jennifer pergi untuk mengambil minuman untuk menawarkan ke vokalis itu. Setelah itu mereka ngobrol, dan salah satu temannya bilang kalau Jennifer tidak perawan. Namun Neddy membantah. Dia mengakui kalau Jennifer cewek baik yang masih punya perawan, dan dia pasti tidak mau tidur dengan mereka. Namun tidak lama kemudian mereka pun tampil, dan anehnya selama mereka manggung Neddy memperhatikan ada api yang keluar dari atap, rupanya klub itu kebakaran karena konslet listrik. Lalu mereka semua lari dari klub tersebut, Jennifer dan temannya berhasil keluar. Tiba-tiba vokalis band tadi menghampiri Jennifer, dan merayu Jennifer untuk pergi bersamanya. Namun Neddy tidak bisa menahan, karena Jennifer dalam keadaan trauma dan mabuk. Vokalis itu pun berhasil membawa Jennifer ke dalam mobil mereka. Neddy pun pulang ke rumah. Di rumah dia menelpon pacarnya, dia mengabari pacarnya kalau Jennifer lagi tidak membaik. Tiba-tiba ada suara aneh dari luar rumah Neddy, dia pun mencoba keluar kamar. Lalu tiba-tiba, itu adalah Jennifer. Dia melihat Jennifer tidak lagi membaik, karena dia berlumuran darah. Neddy pun sangat ketakutan dan bingung. Apa yang telah terjadi dengan Jennifer? Dia pun langsung lari dan keluar dari rumah Neddy. Keesokan harinya, Neddy pun masih memikirkan kejadian semalam. Lalu tiba-tiba Jennifer datang, dan Neddy pun bingung melihat Jennifer masih sehat bukan seperti semalam. Berpindah ke lapangan. Di situ ada seorang pria yang lagi kesedihan, karena mengingat temannya yang meninggal, karena kebakaran di klub yang sama dengan Jennifer. Jennifer pun mendekati pria itu, dan mengajak ke dalam hutan untuk membuat kesenangan dengannya. Lalu lagi asik-asiknya merasakan tubuh Jennifer, banyak binatang yang mendekati mereka. Rupanya binatang itu lagi menunggu makanan, yang nantinya bakalan ada mayat di situ. Benar saja, tiba-tiba Jennifer berubah menjadi makhluk yang sangat seram dan membunuh pria itu. Setelah itu Jennifer mandi di sebuah danau, dan bisa kita lihat mukanya langsung mulus setelah memakan pria tadi.
Dan besoknya di kampus, Nedy melihat wajah Jennifer kembali pucat, dan tiba-tiba ada seorang pria yang mengajak Jennifer untuk berkencan. Jennifer pun tidak mau menolak karena kondisi dia tidak dengan baik karena harus memakan satu badan lelaki. Malam itu pun bersamaan dengan Nedy yang lagi keasikan dengan pacar di rumahnya. Jennifer pun menunggu kedatangan pria itu. Dan sama seperti sebelumnya, sebelum pria itu dibunuh Jennifer, banyak kedatangan tikus yang sudah menunggu kematian pria itu. Yang anehnya, si Nedy lagi asik mantap-mantap sama pacarnya, malah dihantui si Jennifer. Dia pun menyelesaikan mantap-mantapnya dan lari mencari Jennifer. What's wrong? Nedy pun pergi ke rumah Jennifer. Tiba-tiba di jalan, dia dikagetkan dengan kehadiran Jennifer di tengah jalan dengan berlumuran darah di badannya. Nedy pun berhasil kabur dan kembali ke rumahnya. Dia sangat ketakutan seakan-akan Jennifer selalu ada di pikiran dia. Nedy pun sangat kelelahan dan membuka baju lalu dia tidur. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kehadiran Jennifer di samping dia. Nedy menyuruh Jennifer keluar, karena dia ketakutan. Namun, Jennifer mencoba menjelaskan kepada sahabatnya, siapakah sebenarnya dia sekarang. Jennifer pun menjelaskan proses dia diculik oleh Ben yang dia sukai dulu. Dia dibawa ke dalam hutan, dan di situ ada air terjun. Rupanya Ben yang bernama Law Salder itu adalah Ben terkenal dan kaya, karena mereka memuja setan, dan selalu membuat ritual seorang gadis perawan yang harus dibunuh. Dia mencoba menjelaskan kalau dia sudah mati, dan cara dia bertahan hidup ialah hanya dengan memakan tubuh laki-laki. Dan dia berjanji, kalau dia tidak akan menyakiti sahabatnya itu. Besoknya di kampus, Nedy pergi ke perpustakaan dan mencari sebuah buku yang membahas masalah ritual setan. Dia menjelaskan kepada pacarnya, kalau Jennifer sudah mati dan itu hanya roh dia. Nedy pun melarang pacarnya itu dekat dengan Jennifer, dan melarang hadir di sebuah pesta malam yang akan diadakan di sekolah. Malam itu, Jennifer pun kelihatan sangat pucat dan ingin membunuh pria lagi. Berpindah ke Nedy yang sudah hadir di acara pesta, dia lagi menunggu Jennifer dan menjaga dia supaya tidak ada korban lagi pada malam itu. Namun pacar Nedy keras kepala, dia tetap pergi ke acara pesta itu, dan di tengah perjalanannya dia dikagetkan dengan kehadiran Jennifer. Acting a little off lately. Lalu Nedy yang sudah lama menunggu tidak tahan lagi menyaksikan Ben Law Solder, karena dia sangat dendam kepada mereka. Namun dia punya firasat kalau Chip pacarnya lagi tidak aman. Dia pun pergi ke rumahnya Chip dan menanyakan ke ibunya, rupanya Chip sudah keluar untuk menghadiri acara pesta. Berpindah lagi ke Jennifer dan Chip yang lagi mantap-mantap di sebuah kolam tua. Lalu tiba-tiba Nedy melihat mereka, dan dia membaca doa untuk diberi kekuatan untuk mengalahkan si jalang itu. Namun waktu Jennifer ingin memakan Nedy, pacarnya Chip berhasil melumpuhkan Jennifer dengan menusuk besi ke dalam perutnya. Namun itu tidak membuat Jennifer tewas. Lalu Jennifer kabur. Disitulah Chip kehilangan banyak darah di lehernya, dan di situ Chip mati. Namun tidak sampai di situ, Nedy pun memperlihatkan keganasan dia, dan dia sangat dendam kepada Jennifer. Dia pergi ke rumahnya dan langsung membalas kematian pacarnya kepada Jennifer. Lalu ibu Jennifer masuk, dan melihat anaknya sudah mati dibunuh oleh Nedy. Nedy pun ditangkap, dia pun sangat kuat karena pernah digigit oleh Jennifer, akibatnya darah dia termasuk darah setan.
dan dia keluar dari penjara, dan ingin membalas dendam kepada band yang bernama Low Soldier. Itulah akhir cerita dari film ini. Sampai jumpa di film selanjutnya ya teman-teman.